Nah, ini ibaratkan rumah gitu ya. Sejauh apapun kita pergi, nah itu pasti kita kembalinya ke rumah. Nah, di Serasa Podcast kali ini kita kedatangan yang tentu sudah sangat familiar dengan kita karena pernah menjadi ayah genre Jawa Timur. Selamat sore, siang, pagi. Kita menyesuaikan penonton, Pak ya. Pak Teguh, apa kabar Pak Teguh? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, semangat. Alhamdulillah. Kalau saya bertemu dengan Pak Teguh nih memang auranya selalu aura-aura yang penuh dengan semangat. Gitu ya. Betul. Ya, kita kembali lagi di Serasa Podcast. Serunya bercerita bersama, ada cerita, ada rasa. Baik Pak Teguh, ini saya serasa bernostalgia dengan Pak Teguh nih karena pernah menjadi ayah kita di Jawa Timur. Dan alhamdulillah hari ini bisa terus bersama dan tentu mudah-mudahan ini nanti mengobati kangennya teman-teman genre di Jawa Timur bisa bertemu lagi walaupun secara virtual dengan Pak Teguh. Kita akan ngobrol santai Pak selama kurang lebih setengah jam ke depan. Nah ini mudah-mudahan nanti teman-teman yang menyaksikan ini bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari obrolan kita hari ini. Nah kita kan sekarang ini lagi center banget dengan isu stunting, Pak. Nah lalu sebetulnya sejauh mana progres penanganan stunting di Indonesia sendiri, Pak? Stunting ya? Ya betul. Iya, tentu stunting ini menjadi isu yang hangat lah ya sekarang ini. Karena kita sedang ingin gencar begitu ya. Indonesia ingin menjadi negara yang maju lah, yang bebas stunting persis nanti 2045 ya. Jadi pas 100 tahunnya 100 tahun Indonesia merdeka. Indonesia merdeka itu kita negara bukan negara yang berkembang tapi negara yang maju. Salah satu ukurannya ya pendapatan per kapita per penduduknya itu 75.000 per hari. Nah, setahun 27 juta kan begitu. Iya betul. Nah tapi ini tergantung memang dari bagaimana kualitas sumber daya manusia ke depan. Dan itu juga sangat tergantung dari yang sekarang menjadi anak-anak balita juga nanti ke depan seperti apa. Nah kalau yang muncul stunting begitu ya. Stunting ini harus dibedakan ya. Stunting dan stunted gitu ya. Pendek dan stunting. Stunting. Gitu ya. Nah trennya saat ini 1 dari 4 ya balita yang ada di Indonesia itu ya tergolong stunting. Nah kenapa itu terjadi? Ya sebenarnya karena salah urus saja gitu. Karena stunting ini balita yang pendek. Meskipun tidak semua yang pendek itu stunting ya. Tetapi kalau stunting itu pasti pendek. Nah ini kenapa saya katakan salah urus ya. Jadi selama anak balita itu belum lahir waktu di alam kandungan itu tidak tercukupi kebutuhan nutrisinya dengan baik begitu. Jadi kekurangan gizi lah gitu ya. Nah kemudian juga pada saat lahir 2 tahun ini ada semacam infeksi yang berulang dan tentu karena pengaruh sanitasi yang kurang bagus ini menyebabkan stunting dan faktanya memang ya 1 dari 4 balita yang ada di Indonesia saat ini tergolong stunting. Ya, nah kalau menurut surveinya ya 24,4% lah ya. Itu sudah turun sebenarnya dari beberapa tahun sebelumnya. 2019 misalnya 27,7%. Alhamdulillah sudah turun. Tetapi tetap masih tinggi ya. Kalau tadi Bapak menyebutkan bahwa di masa dalam kandungan atau kita sebut 1000 hari pertama kehidupan. Dan mungkin ini yang memang banyak sekali kita itu belum familiar Pak dengan istilah 1000 hari pertama kehidupan. Kadang muncul malah justru mitos-mitos yang berkembang ketika mengandung dan seterusnya. Anggapan yang tidak benar. Nah sebetulnya yang perlu diperhatikan di saat 1000 hari pertama kehidupan itu sendiri apa Pak? Iya, ini para kader sudah tahu nih. Kader posyandu paham betul itu ya. 1000 hari 270 hari toh ya. Ini pada masa kandungan ini yang pasti bahwa keluarga kan barangkali untuk mengetahui ini bermasalah atau tidak kan harus diperiksakan kan ya. Maka memang yang harus diperhatikan pastikan bahwa selama mengandung begitu itu harus diperiksakan kepada bidan, dokter yang mau di pustu, mau di posyandu, mau di puskesmas minimal 4 kali. Minimal 4 kali. Bahkan rekomendasinya sekarang untuk mencegah dengan baik ya 6 kali lah begitu. Jadi itu mudahnya karena dengan diperiksa oleh bidan nanti akan keluar rekomendasinya begitu ya. Oh ibu ini normal, oh itu sehat dan sebagainya. Ada keluhan apa dan harus bagaimana itu di situ. Periksa ya. Diperiksakan betul selama masa kandungan 4 sampai 6 kali ya. Itu harus clear gitu. Nah, tentu
di masa kandungan ini peran bapak ini penting, peran suami itu penting karena stimulasi rangsangan psikologis dari seorang ayah meskipun itu masih di alam kandungan baik janinnya itu, itu sangat punya makna ya, ada hubungan psikologis, kelekatan ya, kelekatan antara seorang ayah dengan ibu dan anak yang dikandungnya. Nah tentu yang tadi ibu juga harus mengkonsumsi ya makanan-makanan yang memang direkomendasikan itu baik ya untuk menambah nutrisinya balita itu sendiri. Nah tidak hanya itu loh ya, ini lingkungan sangat berpengaruh gitu. Betul. Jadi kondisi rumah yang tidak layak huni, mengkonsumsi air yang sehat atau tidak, termasuk sanitasi lingkungan ini juga harus diperhatikan. Jadi itulah masa 270 hari atau ya orang mengatakan kurang lebih 9 bulan. 9 bulan. Ya. Itu. Oke, berarti memang sangat-sangat penting termasuk bagi remaja. Ini tentu kan masa di mana mempersiapkan kehidupan berkeluarga dan termasuk memiliki keturunan. Nah, sebetulnya sejauh apa Pak peran dari remaja itu sendiri dalam penanganan kasus stunting ini? Wah, ini lebih penting lagi, lebih strategis karena remaja itu putri ya. Putri itu kan menstruasi ya, ya. betul Pak. Menstruasi itu pasti mengeluarkan darah toh ya. Ya. Nggak mungkin mendapatkan darah loh ya. Jadi kalau sekali menstruasi misalnya saja 200 cc. Kalau 3 bulan sudah 600 cc. Kalau ini pada saat ini belum nikah loh ya. Iya. Jadi pada saat nanti nikah kemudian hamil, darah yang keluar tidak diimbangi dengan asupan baik nutrisi yang menggantikan darah yang keluar itu berbahaya. Iya. Jadi kekurangan zat besi di dalam darah itu sangat berbahaya bagi nanti proses konsepsinya, kemudian janin yang dikandungnya. Nah, oleh karena itu direkomendasikan remaja ini harus paham betul, tidak hanya ngerti tentang ilmu kesehatan reproduksi ya, tapi juga tidak hanya juga harus ngerti bagaimana menyiapkan kehidupan berkeluarga, tetapi clear memang harus diperiksa juga, terutama yang 3 bulan mau nikah itu harus diperiksa. Harus ya. benar-benar diperhatikan. Iya dong, diperiksa kondisi ya tadi kadar zat besinya. Nah, kalau kurang mesti biasanya dokter atau bidan memberikan resep suplemen ya tambah darah. Untuk apa? Ya untuk menggantikan tadi darah-darah yang keluar karena ini sangat-sangat berbahaya. Nah, tidak hanya itu, juga ada remaja ini yang pingin pingin langsing kali ya. Pingin diet Pak ya. Iya, diet ya. Tapi sampai ekstrim sampai kebangetan gitu ya. Sampai begitu diukur lingkar lengan atasnya itu di bawah 23. Ada yang dietnya puasa Senin Kamis Pak. Ya, jadi apa-apa kalau sehat. Sahurnya Senin bukannya Kamis itu. Nah, ya asal sehat enggak apa-apa, asal gizinya terpenuhi. Tapi kan ini fatal kalau ingin menjaga kondisi fisiknya itu prima kemudian mengurangi asupan gizi berbahaya juga. Karena ini remaja putri ini yang akan melahirkan sebuah generasi. Apakah hanya putrinya? Enggak juga. Si calon bapak. Bapaknya itu juga penting juga karena bapak itu kan benihnya di situ, benihnya ya. Jadi sperma itu kualitasnya harus dijaga dengan baik. Dengan cara apa? Ya di samping gizi juga perilaku yang sehat, bertanggung jawab. Ya. Sehat tidak hanya untuk dirinya sendiri, sehat tidak hanya sehat fisik, tetapi kan jangan sampai terhindar dari kecacatan. Bertanggung jawab tidak hanya untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat dan untuk agama. Itu penting ya. Jadi dua-duanya punya peran yang sama dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga sehingga nanti pada saat proses hamil melahirkan yang balitanya juga tidak balita yang sehat. Tadi saya sempat mendengar istilah prakonsepsi dari Pak Teguh. Nah ini menarik karena kan sekarang ini banyak sekali pasangan-pasangan muda itu Mbak yang lebih mengutamakan prewedding. Wah kalau preweddingnya mewah, nah, prewedding aja udah habisan anggaran sekian juta. Nah tapi minim sekali memperhatikan yang namanya prakonsepsi. Nah sebetulnya prakonsepsi itu seperti apa Pak? Penting kalau prakonsepsi itu kan menyiapkan generasi kita ke depan sesungguhnya ya. Tidak menyiapkan pesta. Jadi itu mutlak memang harus diketahui kualitas tidak hanya fisik tetapi juga psikologisnya baik itu calon pengantin putri maupun laki-laki sehingga nanti pada saat melakukan kewajiban dan ada penetrasi terjadi konsepsi artinya pertemuan sel sperma dengan sel telur itu betul kualitasnya bagus. Ya saya bukan dokter ahli ya tetapi yang saya dengar, saya ikuti ceramahnya, yang saya baca sperma itu macam-macam. Ada yang gesit katanya, saya juga belum pernah lihat ya. Ada yang lelek-lelek begitu, ada yang celeletan begitu, yang pelan, yang lambat dan sebagainya. Itu tergantung dari bagaimana seorang suami, calon suami atau remaja laki-laki itu memelihara
kesehatan Kesehatan dirinya. Dan terus dirinya. harus ngerti ilmunya ya. Perempuan juga seperti itu, kenapa harus diperiksa dan sebagainya. Ini penting. Jauh lebih penting ini, kenapa ini akan mempersiapkan warisan kita ke depan. Ya. Ya loh. Nah, pre-wedding itu juga penting menurut saya. Tapi jangan sampai menghilangkan prioritas dari yang penting tadi yang pertama. Prakonsepsi tadi. Nah, memang sih kalau sekarang kecenderungannya orang ya pra-wedding itu kan untuk memberikan semacam history ya. Jadi apa sejarah saya dulu sebelum nikah nih foto di kebun mana gitu ya. Di danau mana, di pinggir makam mana begitu ya. Wah, dengan di retouch itu jadi biar diceritakan ke anak-anaknya kelak, Pak. Tapi lupa dengan prakonsepsi. Ini pada saat menjadi bapak, menjadi seorang ibu punya kewajiban melahirkan balita yang harus sehat. Iya. Kan kita tidak boleh ya, ajaran kita itu melahirkan generasi yang menjadi beban orang lain. Betul. Gitu. Jadi penting ini, prakonsepsi sangat penting, pra-wedding juga penting. Tapi kalau boleh memprioritaskan, maka prakonsepsi itu jauh lebih penting. Ya. Nah, kalau terus bagaimana dengan pernikahan dini? Apakah itu juga bagian dari salah satu faktor penyebab terjadinya stunting itu, Pak? Ya, pernikahan dini itu kan pernikahan yang dilangsungkan di mana usianya seorang ibu, termasuk juga suami ya, itu di bawah usia yang direkomendasikan ya, sehat ya, di bawah 20 tahun begitu. Nah, ini kan pertanyaannya macam-macam. Kenapa sampai nikah dini gitu? Apakah dia sudah perencanaan atau belum? Jangan sampai ditanya. Karena ayang-ayangan sekarang, Pak, lagi banyak, Pak. Kok nikah tujuannya apa? Gimana nanti? Anda bisa. Tapi nikah itu harus ada nanti bagaimana? Perlu perencanaan. Betul. Nah, ini sangat tidak baik. Kenapa? Karena kalau nikah dini kecenderungan akan melahirkan juga usia muda. Kelahiran bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu yang usianya terlalu muda itu merupakan risiko tinggi daripada stunting. Tidak hanya terlalu muda, terlalu tua juga, terlalu sering, terlalu dekat jarak kelahiran. Itu 4 terlalu itu menjadi salah satu faktor yang risiko tinggi ya, punya potensi melahirkan balita stunting. Potensi loh ya. Tapi belum tentu stunting memang. Tapi punya potensi gitu, Pak ya. Maka pernikahan usia dini itu dalam konteks nanti pencegahan stunting menjadi penting. Artinya jangan sampai nikah dini. Ya, belum lagi nanti kesiapan membangun hubungan berkeluarga dengan baik. Karena biasanya itu kalau pernikahan dilakukan pada usia muda rentan terhadap konflik rumah tangga. Ujung-ujungnya yo pisah. Gitu. Nah itu, Pak, yang terjadi sekarang. Salah ngomong sidik, nggak terbuka pendapatannya, jadi ngamuk. Kemudian yo purik gitu ya, pulang kampung masing-masing gitu. Maka nggak banyak kebaikannya nikah pada usia muda. Makanya kalau kita lihat memang pernikahan dini akhirnya sebanding dengan tingginya jamur, Pak. Janda di bawah umur, Pak. Oh iya bisa begitu. Karena saya pernah menemukan itu usia 16 tahun. Itu udah janda 2 kali, Pak. Oh begitu ya, saya belum pernah menemukan masalahnya. Nah, itu dia. Di mana saja itu katanya? Di daerah kita sendiri tuh, gitu, Pak. Ya. Nah, makanya ini kan karena sekarang apalagi ditambah yang fenomena ayang-ayangan itu, Pak. Apa yang katanya lemes kalau nggak disemangati ayah. Oh gitu ya. Harusnya lemes kalau anaknya stunting, Pak ya. Itu jenengan yang tahu lah. Mas Haidar yang tahu. Oke. Terus kalau dalam konteks keluarga, Pak, tentu kan peran keluarga orang tua itu kan perlu juga dalam menyampaikan komunikasi kepada anaknya agar anak-anak kita ini atau remaja ini peduli terhadap PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga. Jadi menikah itu tidak hanya sekedar proses menghalalkan pasangan, tidak hanya proses pembuktian cinta, tetapi ada proses kesiapan yang harus dilalui. Nah, sebetulnya bagaimana orang tua menyampaikan komunikasi ini atau melakukan komunikasi ini kepada anak-anaknya, Pak? Ya, kalau dicari garis besarnya ya, pola-pola komunikasi orang tua kepada anak ya, itu kan ada 3 ya, ekstrim dan tengah ya. Yang ekstrim itu gini, ada yang memang wis kudu nurut ae lah gitu. Otoriter Pak ya. Pokoknya harus kata bapak, kata ibu A yo A, anak yo manut ae kan itu yang pertama itu. Itu plus minus. Gaya yang seperti itu biasanya orang itu nggak kreatif. Anak itu bahkan cenderung bisa berontak suatu saat ya. Itu nggak baik gitu. Meskipun ada nilai positifnya ya. Tetapi ada juga yang dilos ya wis jarno ae lah, terserah bebas. Anak. Ya, jadi apa istilahnya demokratis tapi full gitu. Jadi ya wes jarno ae lah begitu. Yang penting bertanggung jawab. Enggak bisa. Karena anak itu juga perlu batasan-batasan ya dalam berperilaku, apalagi anak-anak remaja begitu ya. Ini kan dalam rangka memang perlu aktualisasi diri gitu.
dinamika organobiologinya tinggi lah katakanlah gitu. Iya. Yo hormonnya juga dinamis kan perkembangannya gitu, sehingga orang itu pinginnya bebas. Nah kalau ini tidak diberikan norma-norma, itu ya bebas akhirnya, nggak ada kendali, itu juga nggak baik. Meskipun ada juga positifnya. Iya. Tetapi yang relatif ya bijaksana memang ya suatu saat itu bisa otoritas, suatu saat bisa juga sifatnya demokratis. Maka ini kombinasi dua ini penting. Artinya orang tua memang bisa memberikan semacam kepercayaan kepada anak, tetapi sekaligus memberikan juga batasannya. Nah ini memang tidak bisa abu-abu loh ya, tidak bisa juga hitam putih ya, tetapi ini seni. Nah, seni bagi seorang keluarga. Nah saya pikir ini sangat penting, apalagi kita menghadapi dunia di mana anak sekarang itu no life no gadget, gadget no life. Pak. Jadi kalau sehariannya itu tidak pegang yang namanya gadget ini, ini, dunia itu petang dedet lah gitu ya. Betul. Sementara orang tua itu yang begini-beginian itu pendatang baru. Iya. Piye caranya gitu. Iya, betul. Ada mute itu apa mute gitu ya. Mute misalnya gitu ya. Nah, maka sebenarnya bisa jadi informasi itu jauh lebih duluan diakses oleh remaja karena teknologi. Nah, orang tua tidak paham itu. Nah, kalau ini tidak betul-betul ya tadi kombinasi otoriter dengan kombinasi demokratis itu, maka berakibat komunikasi kurang bagus. Maka saya pikir ini memang harus orang tua jauh lebih bijaksana ya. Karena kan sekarang kadang orang tuanya berusaha untuk berteman dengan anaknya lewat dunia maya, Pak. Tapi kadang si anaknya ngeblokir orang tuanya. Lah itu. Nah, itu dia yang terjadi. Jadi si anak bikin status, orang tuanya tetap nggak bisa lihat, Pak. Pengalaman. Itu survei, Pak. Pengalaman katanya. Iya. Nah, Pak Teguh ini kan sekarang sebagai Deputi Bidang Admin di BKKBN Republik Indonesia. Nah, strategi apa Pak yang sedang dilakukan dalam penanganan stunting ini sendiri? Ya kan, admin itu kan advokasi, penggerakan dan informasi. Ini kedeputian memang yang berfungsi untuk menggerakkan masyarakat. Menggerakkan masyarakat itu di dalamnya ada juga bagaimana mengkomunikasikan program ini agar bisa diterima dengan masyarakat, tetapi tidak hanya diterima, tapi masyarakat juga ngerti ya, jadi tahu, tapi juga mau dan mampu untuk berpartisipasi terhadap program yang disampaikan oleh BKKBN itu sendiri. Strategi kita komunikasi itu kan ada yang ke atas, ke samping, ke bawah. Nah yang ke atas itu kita itu yang disebut dengan advokasi ya. Kita ya tentu meyakinkan para pemangku kebijakan, karena pemerintah itu juga bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk sukses program percepatan penurunan stunting, meyakinkan bahwa stunting itu penting, bahwa stunting itu ada hubungannya dengan bagaimana pembangunan sumber daya manusia ini bisa sukses tidak tergantung stunting. Maka kebijakan anggaran, regulasi dan sebagainya penting. Itu advokasi. Itu yang kita lakukan. Maka mengadvokasi kepada penentu kebijakan, kementerian lembaga, pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat terus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ke samping. Ini advokasi yang ke samping itu kita bergerak dengan mitra kerja ya. Ya seperti mitra kerja diantaranya insan genre, institusinya ada OPD KB, di kabupaten kota, ada organisasi masyarakat. Kita juga kita lakukan kerjasama dalam rangka apa? Ayo bareng-bareng nih, bareng-bareng apa? Bagaimana kita menanggulangi stunting dan mencegah jangan sampai ada stunting baru. Itu diantaranya ya. Kalau berbicara stunting loh ya. Nah ada komunikasi yang ke bawah. Nah komunikasi disebut KIE gitu ya. Komunikasi, informasi, edukasi. Jadi ya ini adalah sebuah cara berkomunikasi untuk agar masyarakat itu ngeh gitu loh. Ngeh itu ngerti paham, gitu, paham. Kalau sudah paham bahwa stunting itu ternyata bukan penyakit kok ya. Bahwa stunting itu bisa kok diperbaharui, bisa dicegah gitu. Tidak biar nggak sampai nanti tahun ketiga stunting. Nah perubahan perilaku itu penting lah, itulah melalui kegiatan KIE. Jadi di advokasi di divisi kami itu ada divisi yang advokasi, kemudian ada KIE, ada hubungan antar lembaga. Nah ada satu lagi, ini yang luar biasa, untuk menggerakkan di level bawah itu kan nggak mungkin dilakukan oleh masyarakat. Perlu di sana ada motornya, disebut dengan tenaga lapangan. Bisa itu PLKB, bisa para kader, ada penyuluh KB dan lain sebagainya. Maka di admin ini ya terus meningkatkan kapasitasnya para tenaga lapangan untuk suksesnya percepatan penurunan stunting. Dan satu lagi,
kalau kita ingin menembak orang, menembak sasaran bukan orang ya. Ya. Kan harus tahu sasarannya. Betul, Bisa Pak. opo sing ditembak. Ya. Karena waktunya kan dekat ini, 2 tahun setengah lagi. Kalau nggak prioritas tepat sasaran, nggak akan turun stunting. Nah inilah perlunya data. Gitu. Ya. Maka di Adpin itu BKKBN punya data keluarga, data mikro, termasuk di dalamnya yang risiko tinggi stunting. Ini sasaran yang punya potensi akan melahirkan stunting. Ini orangnya, ini sasarannya, dan ditembak sama-sama. Ini pendekatannya tepat gitu ya, Pak. Ya seperti itu. Oke. Targetnya untuk angka stunting ini turun menjadi berapa persen, Pak? Ya kalau Pak Presiden itu kan 14%. 14%. Sekarang sudah 24,4%. Ya, jadi tinggal piro? 10%. 10,4%. 10,4%. Ya 10 lah ya, atau 13,6% lah ya. Nah ini tentu butuh kerjasama yang tadi itu kayak PRKB, Betul, kader. atas samping bawah. Harus nyengkuyung benar-benar ya, sehingga masyarakat betul-betul terhindar dari itu. Jadi 14% ini ya adalah wilayah-wilayah yang sudah mencapai di bawah itu ada, alhamdulillah. Ya. Seperti kemarin di Kabupaten Blitar ini sudah di bawah angka 20, sekarang 20. sudah 14%. Jadi sudah harus kasih apresiasi kan, gitu. Itu udah sesuai target kalau di tingkat kabupaten. Ya gitu, kalau ya. Jawa Timur masih 23,5%. Jadi masih kita harus bekerja keras lagi. Ya baik. Nah kalau dari tadi kita udah bicara soal penyebabnya apa, pencegahannya bagaimana. Nah sebetulnya ini yang masih banyak masyarakat kita yang masih salah paham kadang Pak. Ya. Menerjemahkan stunting itu sendiri sebetulnya apa? Secara sederhana Pak. Stunting itu balita yang pendek, begitu aja. Balita yang pendek yang disebabkan karena kekurangan gizi, ada infeksi menular, infeksi yang berulang begitu selama kurun waktu 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Dan ini itu pendek nanti. Tetapi kita harus paham betul bedanya pendek dengan stunting. Kalau pendek itu belum tentu stunting. Tapi kalau stunting belum tentu pendek. Karena penyebabnya berbeda. Bisa jadi yang pendek tadi karena gangguan hormon ya, pertumbuhan hormon, gangguan metabolisme, maka bisa jadi orang itu pendek. Tapi otaknya bagus. Betul. Banyak itu yang kayak seperti Pak Habibie. Ya saya nggak menyebut lah. Pokoknya yang jelas banyak yang cerdas ya. Nah, tapi kalau stunting lain ini spesifik nih. Stunting itu yo pendek, yo bodoh, yo rentan terhadap penyakit gitu ya. Itu stunting. Stunting. Jadi sebenarnya kalau kita di lapangan begitu lihat balita itu pendek, ya jangan dikatakan itu stunting. Stunted ya. Tetapi belum tentu stunting, harus diukur kemampuan kecerdasannya gitu. Maka stunting ini bahayanya pada saat nanti masuk ke jenjang pendidikan itu prestasi akademisnya akan rendah dibandingkan rata-rata. Jadi kalau diukur IQ-nya itu menurut penelitian itu 10-15 poin di bawah IQ normal. Kalau IQ normal katakanlah 100 misalnya ya, maka ini 85 sampai 90. Wah itu kan repot toh. Nah jangka panjang karena IQ yang remah itu akan mengurangi produktivitas. Betul. Secara makro ya pertumbuhan ekonomi. Itu baru kecerdasan. Nah belum lagi yang lain. Fisik. Nah itu kalau menurut para ahli ada semacam gangguan penyakit tertentu yang nanti akan diderita pada saat mereka itu akan tumbuh menjadi seorang generasi yang dewasa, bisa diabetes, bisa jantung dan lain sebagainya. Itu menurut para ahli ya. Kalau saya kan hanya membaca dan mendengar ceramah. Dan kalau misalkan generasi yang sekarang ini stunting, apakah kelak kalau misalkan ini seseorang udah divonis stunting, apakah itu ada potensi melahirkan generasi yang stunting juga, Pak? Kemungkinan. Ya? Ingat ya, pertumbuhan sel otak itu 80% tercipta pada tahun 2 tahun ya. Kesananya itu ya hanya 20%. Itu juga kalau stimulasinya bagus, rangsangannya bagus, gizinya bagus, pola asuhnya bagus, itu akan betul. Kalau enggak ya hanya 80% itu. Nah, berkembang ke depan, kalau misalnya tadi ada ya gangguan fisik yang tidak baik ya, pada masa kemudian dia menikah, hamil, aspek darahnya tadi kurang darah atau bukan kurang darah, kurang zat besi dengan baik, itu juga akan berisiko stunting. Kemampuan berpikirnya yang juga bagus, jadi bagaimana kita memberikan pengasuhan yang baik. Maka bisa jadi mungkin meskipun bukan keturunan loh ya. Tetapi kemungkinan akan juga bisa melahirkan balita yang sama stunting seperti juga. Pengalaman orang ibunya tuanya. Seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa ini bukan keturunan, bukan penyakit keturunan. Stunting bukan penyakit keturunan. Bukan, ini adalah
bukan penyakit Tony. Kekurangan gizi. Ya Pak, karena perilaku yang salah gitu. Perilaku yang salah. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh sudah memberikan banyak sekali pencerahan untuk kita semua, terutama untuk calon pengantin, karena kan selama ini calon pengantin mungkin menghalalkan pasangannya ya karena cinta itu tadi, Mbak. Ya. Tapi perencanaan yang ternyata menjadi orang tua itu saya sendiri pengalaman, Mbak. Menjadi orang tua ternyata sudah pengalaman, Pak. Makanya saya bicara ini, wah ternyata begini ya jadi orang tua. Pak Teguh, terakhir Pak Teguh, untuk menutup sesi Serasa Podcast kita hari ini, pesan untuk remaja atau calon pengantin atau calon orang tua agar semuanya terhindar dari isu stunting ini, Pak. Ya, yang pertama tentu bahwa stunting itu bukan penyakit ya. Yeah. Stunting ini sebuah gagal pengasuhan saja ya. Gagal pengasuhan dari siapa? Dari orang tua lah. Yeah. Baik itu selama masa kehamilan sampai dengan nanti hari ulang tahun yang kedua. Tetapi stunting ini juga perlu dipahami tidak hanya berhenti pada 1000 hari pertama kehidupan disebut tadi, tetapi justru persiapan sebelum menikah. Nah oleh karena itu memang ini penting penting para remaja menurut saya ya memahami bagaimana menyiapkan kehidupan berkeluarga ke depan. Betul. Membangun sebuah keluarga itu tidak cukup hanya gimana nanti sajalah, wis pokoknya semua punya rezekinya gitu. Tidak bisa gimana nanti, tapi nanti bagaimana. Yeah. Jadi perlu perencanaan. Tidak hanya perencanaan itu bersifat usia, ekonomi, mental, komunikasi juga penting. Mengatasi sebuah konflik itu juga penting. Jangan sampai salah ucap sedikit, tersinggung, baru manten anyar begitu ya. Masih bulan madu, langsung pulang ke orang tuanya masing-masing. Boleh repot ya. Karena memang apa istilahnya? Emosinya, Pak ya. Emosi. Nah ini perlu juga sedikit-sedikit memahami apa bahasa kerennya manajemen konflik lah. Ya, betul. Jadi harus betul-betul persiapan dengan baik. Ya, agar menjadi pasangan yang bahagia. Kalau Jawa Timur luar biasa karena memang insan genrenya kan banyak itu. Teman-teman di sudah kabupaten. Ilmunya buntas kawruhnya ya untuk ilmu pendewasaan usia perkawinan. Mudah-mudahan stunting ini bisa. Amin. Itu tentu kerja kita bersama, teman-teman remaja, semua masyarakat, semua elemen punya peran yang sama, punya tanggung jawab yang sama untuk mengatasi stunting ini. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Teguh. Mudah-mudahan sehat selalu. Sama-sama. Ditunggu kehadirannya di podcast Serasa di episode berikutnya. Dan pesannya teman-teman semua, walaupun hati sudah bertemu, pelaminan masih bisa menunggu. Oh gitu ya. Perencanaan itu harus disiapkan daripada sekedar mencari pasangannya. Terima kasih, sampai ketemu di sesi Serasa Podcast berikutnya. Serunya bercerita bersama, ada cerita, ada rasa. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.